sifat organisasi kesehatan itu sendiri. Jadi organisasi kesehatan memiliki karakteristik unik gitu ya dibandingkan organisasi yang lain, yang membedakan antara lain sifat-sifat yang mencerminkan kompleksitas, kemudian tanggung jawab yang besar karena terkait dengan kesehatan, terutama dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Bagaimana ruang lingkup organisasi kesehatan itu sendiri? Jadi organisasi kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek layanan maupun pengembangan sistem kesehatan nasional. Prinsip pokok organisasi kesehatan, apa itu? Di dalam prinsip pokok organisasi kesehatan ini kita akan membahas apa? Prinsip-prinsip fundamental menjadi suatu landasan yang tidak bisa dilepaskan dalam organisasi kesehatan. Dalam hal membangun dan mengelola organisasi kesehatan yang lebih efektif, lebih efisien dan juga sustainable atau berkelanjutan. Sebenarnya organisasi kesehatan ini manfaatnya apa? Ya. Nah, kita bicara organisasi yang terstruktur dengan baik, memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi organisasi atau institusi itu sendiri, tetapi juga bagi individu maupun masyarakat luas. Kita bicara, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan istilah goal congruence. Pencapaian tujuan organisasi itu biasanya akan inline dengan pencapaian tujuan individu. Dalam langkah-langkah pengorganisasian kesehatan di sini, teman-teman semua, rekan-rekan, membangun sebuah organisasi yang efektif dan efisien itu memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pengorganisasian yang sifatnya itu strategis dan berurutan. Yang ada 4 wewenang dalam organisasi. Yang pertama adalah wewenang lini atau kita sebut sebagai line authority, di mana di line authority ini kekuasaan langsung dari atasan kepada bawahan di dalam hierarki organisasi kesehatan. Jadi wewenang ini jelas mengalir dari puncak ke bawah, dari top management ke low management melalui rantai komando yang sangat jelas. Kemudian bagaimana organisasi kesehatan itu berkembang dalam perkembangan terkini terkait dengan organisasi kesehatan. Kita bicara masalah terkait dengan strategi terencana. Apa itu strategi terencana? Strategi terencana itu adalah organisasi kesehatan melakukan perubahan organisasional yang dirancang secara sistematis, jadi dirancang sejak awal dengan tujuan jangka panjang yang jelas. Jadi ibaratnya sama seperti rencana strategik atau Renstra yang sifatnya mungkin 5 bahkan 25 tahun. Organisasi sebagai sistem sosial. Memahami organisasi kesehatan sebagai sebuah sistem sosial, rekan-rekan semua, dapat membantu kita melihat bagaimana elemen-elemen dalam organisasi kesehatan itu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebenarnya apa ini peran manajer dalam organisasi di sini? Ini menurut Henry Mintzberg, manajer dalam organisasi kesehatan memiliki 3 kategori peran utama yang saling melengkapi. Jadi ketiganya itu tidak bisa terpisahkan, ketiganya saling melengkapi. Jadi pemahaman tentang peran-peran ini krusial untuk kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal di sini manajer harus memiliki peran simbolik, mewakili organisasi dalam acara seremonial dan formal. Tidak kalah penting adalah peran informasional. Manajer dalam hal ini harus bisa menjadi monitor, punya fungsi atau peran monitor untuk mengumpulkan informasi internal maupun eksternal yang relevan. Selanjutnya yang ketiga adalah peran pengambil keputusan atau decision making. Jadi ini peran ketiga ini juga tidak kalah pentingnya juga. Jadi ketiganya harus saling berkaitan. Manajer harus memiliki peran entrepreneur atau wirausahawan dengan menginisiasi perubahan dan inovasi. Kemudian sebagai disturbance handler atau penyelesai masalah. Wajib hukumnya manajer itu dapat menangani konflik dan juga krisis. Demikian sesi
ruang lingkup sifat dan ruang lingkup organisasi kesehatan. Dari saya, Halim Dedi Perdana, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.